Mereka terampil, namun mereka tidak mampu untuk mengembangkan keterampilannya hanya karena modal. Saya akan menerbitkan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis. Saya terpanggil untuk meneruskan apa yang telah menjadi cita-cita para pahlawan serta tokoh di negeri Tawa ini. Kalau nggak makmur, saya setahun boleh diturunkan. Baiklah para penonton sekalian, kita saksikan debat Capres Negeri Tawa. Dari calon dengar nomor urut 1, dari Partai Ular Kepala 1 ada Pak Bluntu. Dari Partai Ikan Baung ada Pak Pali. Dari Partai Semut Merah ada Pak Tole. Baiklah, kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon presiden untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan tentang visi misi untuk negeri Tawa nanti. Dari nomor urut pertama, Pak Bluntu, kami persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada sang jenius kita, sang moderator kita, Saudara Uki. Baik, sebelum masuk ke topik debat kita di sore hari ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama adalah menjawab apa yang telah menjadi keraguan, apa yang telah menjadi rasa ketidakpercayaan diri masyarakat terhadap nama partai yang saya dirikan. Saudara-saudaraku sebangsa, sekampung dan yang ngontrak. Bukan bim salah bim saya mendirikan partai ini. Oke. Namun sudah tersirat, bahkan tersurat di seluruh toko-toko wilayah negeri ini. Kenapa saya memberi nama partai saya ini dengan nama Partai Ular Berkepala 1? Karena kalau ular berkepala 2, sudah banyak tahu. Kemudian di poin kedua, kesejahteraan, berkeadilan bagi seluruh rakyat negeri Tawa ini. Sudah menjadi tanggung jawab saya di usia saya yang hampir masuk ke setengah parubaya ini. Saya terpanggil untuk meneruskan apa yang telah menjadi cita-cita para pahlawan serta tokoh di negeri Tawa ini. Dengan bermodalkan berbagai bidang yang saya kuasai, baik di bidang pembangunan ataupun di sektor pertanian. Di bidang pembangunan, saya pernah bekerja bangunan. Di sektor pertanian, saya pesawat.
saya berkebun. Itulah yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden di negeri Tawa ini. Jadi saudara-saudaraku sebangsa, sekampung dan yang ngontrak, janganlah pernah kita berhenti untuk berjuang. Karena keberhasilan akan kita raih apabila kita tidak menemui kegagalan. Kemudian di poin yang ketiga, sepanjang saya berkunjung di seluruh wilayah negeri Tawa ini, begitu banyak keluhan masyarakat. Mereka terampil, namun mereka tidak mampu untuk mengembangkan keterampilannya hanya karena modal. Ingat, hanya karena modal. Sering mereka mengajukan pinjaman ke bank, namun tak satu pun bank yang memberi pinjaman. Maka dari itulah saudara-saudaraku sebangsa, sekampung dan yang ngontrak, apabila saya terpilih menjadi presiden di negeri Tawa ini, silakan saudara-saudara semua ajukan pinjaman ke bank di tempat daerah kalian masing-masing. Namun ada satu catatan, ada satu syarat. Apabila kalian mengajukan pinjaman ke bank, beritahu saya terlebih dahulu. Beritahu saya terlebih dahulu. Iya. Karena saya juga mau pinjam. Saya kira itu saja 3 poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Kepada moderator, kami kembalikan acara ini. Sangat semangat sekali. Nah, kita saksikan visi dan misi dari Capres nomor urut 1 Pak Pluntu. Mari kita kasih tepuk tangan dulu. Misi yang sangat luar biasa sekali dan dengan penuh dedikasi yang tinggi. Itulah dia tadi Capres dengan nomor urut 1 Pak Pluntu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pali, calon presiden negeri Tawa dari Partai Ikan Bau. Visi misi saya ada 5. Yang pertama namanya Pancasila. Itu misi saya. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita banyak agama di negeri Tawa ini, tapi satu tujuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan hanya satu, tapi di negeri Tawa ini ada macam-macam agama, berbeda-beda agama, harus kita rangkul bersama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita manusia harus punya kemanusiaan pada yang lain. Kita negeri timur, negeri Tawa, harus beradab, harus punya adab orang timur. Jangan nggak punya adab. Itu misi saya yang kedua. Harus kita sama-sama beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita negeri Tawa ini banyak suku-suku bangsa. Kita harus bersatu. Itu misi saya. Kita seluruhnya harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, bercerai, kita akan diinjak oleh negara lain. Itu saya bilang, kita ini banyak suku. Maka kita harus bersatu, jangan bercerai-berai. Kita biar ditakuti negara lain. Kita jangan terfokus dengan negara cinta. Negara cinta, jangan dengan negara amarah. Kita harus punya negara sendiri yang kuat, negara Tawa. Itu misi saya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Itu harus. Kita memang harus berkerakyatan. Tapi dalam musyawarah. Kita apa-apa harus musyawarah. Untuk negara kita. Kalau kita tidak musyawarah, kita akan bertemu dengan kata-kata yang bijak. Musyawarah itu yang baik. Itu misi yang kedua. Yang keempat. Misi yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus saya tegakkan. Keadilan. Kita harus sama-sama adil ke sama warga negeri Tawa ini. Kalau kita nggak adil, itulah kadang-kadang kita bercerai berai. Ada yang bikin formasi ini, formasi itu. Gak enak kalau formasinya enak, kalau formasinya nggak enak, gimana? Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Pokoknya seluruh rakyat harus makmur, sejahtera. Itu misi saya. Kalau nggak makmur, saya setahun boleh diturunkan. Saudaraku, bagi yang muda-muda, lapangan kerja pokoknya ada semua. Nggak ada pengangguran di negeri Tawa ini. Harus hidup semua. Itu yang saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita saksikan visi dan misi dari Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Dengan jiwa Pancasilanya untuk membangun negeri Tawa ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon Capres dengan nomor urut 3 Pak Tole. Kita persilakan kepada Pak Tole untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan visi dan misinya. Pak Tole, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan, tokoh kelontongan, dan tokoh pempek. Yang saya hormati, saya akan menyampaikan visi dan misi saya dalam acara debat calon presiden di negeri Kampung Tawa ini. Untuk visi dan misi saya tidak muluk-muluk dan saya tidak banyak-banyak. Untuk yang pertama, saya akan memurahkan sembako untuk bagi warga negeri Kampung Tawa, dan saya akan memberikan bantuan gratis untuk pupuk di negeri Kampung Tawa. Dan yang ketiga, saya akan menerbitkan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis. Dan yang terakhir lagi, saya akan melaksanakan program untuk pembuatan SIM 1 kali seumur hidup seperti KTP. Misi saya, dan tidak panjang lebar lagi, itu saja visi misi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para warga negeri Tawa, sudah kita saksikan tadi visi dan misi dari masing-masing calon presiden negeri Tawa. Untuk selanjutnya kita akan memberikan masing-masing dari calon presiden untuk bertanya kepada calon presiden yang lain. Di sesi pertama kita memberikan kesempatan kepada calon presiden dengan nomor urut 1 untuk bertanya ke calon presiden yang lain. Bisa dipilih untuk bertanya kepada nomor urut 2 atau nomor urut 3. Kepada Pak Bruntu kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam hal ini kemungkinan saya tidak akan bertanya kepada saudara Capres nomor urut 2 ataupun juga saudara Capres nomor urut 3.
Saya hanya ingin mengklarifikasi tentang apa yang menjadi dugaan-dugaan masyarakat, tentang apa yang kami berikan seperti sembako ataupun sedikit tanda mata seperti uang. Semua itu kami lakukan bukan karena untuk apa dan bagaimana. Cuman ini kan pesta kita, calon presiden negeri ini. Masa iya kita menyuruh warga, menyuruh masyarakat datang untuk mencoblos? Tidak ada embel-embelnya. Ya. Sebagai ucapan terima kasih kita. Terima kasih. Oke, itu tadi dari Capres dengan nomor urut 1 Pak Bluntu. Dia tidak bertanya kepada Capres yang lain, namun memberikan klarifikasi untuk Capres yang lain. Untuk Capres dengan nomor urut 2, Pak Pali bagaimana? Apakah ada pertanyaan kepada Capres yang lain? Kami persilakan. Mungkin agak berbeda dari Pak Bluntu. Saya klarifikasi juga. Kalau saya memang sudah dari pertama, saya pengen amanah. Nggak pakai embel-embel, kasih uang, kasih sembako. Karena di rumah nggak ada beras. Klarifikasinya masih sama ya, tidak bertanya namun memberikan klarifikasi. Baiklah, itu tadi klarifikasi dari Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Capres dengan nomor urut 3 Pak Tuli. Apakah ingin bertanya atau memberikan klarifikasi juga? Kami persilakan pada Pak Tuli. Saya akan menyampaikan klarifikasi juga untuk bantuan sembako ataupun pupuk dan lain sebagainya. Itu kami tim sukses Partai Semut Merah dengan nomor urut 3 itu hanya untuk membantu kepada masyarakat warga negeri Tawa, dan itu pun tidak ada money politik uang, karena dengan kita pemilihan presiden yang bersih, jujur, dan adil, kami hanya untuk memberi bantuan berupa ya mungkin kalau ke TPS kan pakai minyak. Nah, mungkin untuk semangat masyarakat supaya ke TPS, berbondong-bondong ke TPS untuk menyoblos pemilihan presiden ini. Sedangkan WC aja, WC umum, kencing mising 2.000. Begitu Pak? Ya, benar. Ya, klarifikasi saya sebagai Capres Partai Semut Merah dengan nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohonlah para penduduk negeri Tawa, sudah kita saksikan visi dan misi dari masing-masing Capres dengan nomor urut 1 Pak Bluntu dari Partai Ular Kepala 1. Dan juga kita sudah menyaksikan visi dan misi dari Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Dedikasinya yang tinggi dan penuh kepercayaan diri, dia telah memberikan dan memberitahu kita semua tentang isi hatinya untuk visi dan misi di negeri Tawa ini. Kemudian sudah kita dengarkan juga Capres dengan nomor urut 3 Pak Tuli. Penjelasan dan visi misi yang singkat, padat, dan jelas. Saya kira para penduduk negeri Tawa bisa menilai siapa yang kira-kira patut untuk terpilih di masa pencoblosan nanti. Setelah kita simak dari visi misi Pak Bluntu yang singkat, padat, tegas, dan berwibawa, dengan beberapa pencapaian yang ingin dicapainya lagi untuk kemajuan negeri Tawa. Pak Pali sudah kita dengarkan juga tadi visi dan misinya, begitupun dengan Pak Tuli. Silakan memilih dengan hati nurani. Di rumah sebagian udah dikasih sembako, jangan lupa
boleh menerima, mencoblos tetap pakai hati nurani. Kita beri aplaus dulu untuk masing-masing calon presiden negeri Tawa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus Kampung Tawa.